Guys, tahu nggak kalau sektor poultry di tahun 2024 ini manggung. Dan manggungnya bukan hanya sekedar naik, tapi benar-benar manggung. Kenaikannya signifikan, baik itu kinerja maupun harga sahamnya. Terus apa penyebabnya sektor poultry manggung di tahun ini dan bagaimana kira-kira prospek sampai akhir tahun 2024 ini? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita membahas mengenai sektor poultry, saya kasih kabar gembira dulu ya, di mana salah satu saham yang ada di watchlist kita yaitu Elsa di bulan Juli ini akhirnya manggung. Kenaikannya mencapai 73% di saat pertama kali Elsa kita masukkan ke watchlist ya, dihitung dari awal tahun 2023 saat pertama kali kita masukkan Elsa ke watchlist sampai bulan Juli ini. Tentu saja kenaikan Elsa ini butuh waktu ya, tidak serta-merta masuk watchlist langsung naik. Tidak, tapi butuh kira-kira waktu 18 bulan. 18 bulan naik 73%, itu juga yield yang sangat bagus. Nah, selain Elsa, kira-kira saham apa lagi yang ada di watchlist kita? Jawabannya ada di dalam ebook watchlist yang bisa teman-teman download secara gratis. Jadi pastikan sebelum teman-teman melanjutkan menonton video ini, teman-teman sudah download ebooknya dulu. Ya, linknya di bawah ini ya. Bicara mengenai sektor poultry di bursa kita ada 3 emiten yang listing ya, yaitu ada JPFA, Main, dan juga CPIN. Ya, ini 3 sektor poultry yang sudah cukup lama di bursa kita. Memang ada beberapa emiten poultry lain tapi di mana secara fundamental juga kurang bagus ya, terutama yang baru IPO beberapa tahun yang lalu, maka kita kesampingkan itu ya. Jadi kita fokus di 3 emiten ini, CPIN, JPFA, dan juga Main. Di mana 3 emiten memiliki bisnis yang kurang lebih sama. Dari hulu ke hilir mereka memiliki bisnisnya. Jadi dari memproduksi pakan ternak sampai menjual DOC atau DO chick ya, ayam-ayam kecil, sampai pembibitan, bahkan sampai diolah menjadi daging olahan yang siap dikonsumsi alias consumer goods, itu mereka punya. Nah, bicara mengenai sektor hulu dan hilir ini menarik ya, karena dari sektor hulu kita bicara mengenai pakan ternak, maka ada satu hal yang harus kita perhatikan yaitu mengenai harga jagung. Karena jagung inilah menjadi salah satu bahan baku terbesarnya ya, komposisi bahan baku terbesar untuk pakan ternak. Kemudian kita bicara mengenai sisi hilirnya. Maka kalau kita bicara mengenai sisi hilir, kita bicara mengenai harga ayamnya. Jadi ketika ada momen-momen tertentu di mana membuat harga ayam ini naik, maka sektor poultry ini juga akan diuntungkan. Oke, sekarang kita bicara dulu mengenai harga ayam broiler ya. Jadi ini saya ambilkan data dari simponiternak.pertanian.co.id. Ini adalah bisa dianggap harga rata-rata secara nasional. Memang ini tidak mencerminkan setiap daerah, tapi paling tidak dengan kita melihat harga ayam broiler secara nasional ini, secara rata-rata ini, kita bisa memprediksi kira-kira apakah yang terjadi harga ayam saat ini sedang naik atau turun. Nah, sepanjang tahun 2023 ada momen-momen ketika harga ayam naik kemudian mengalami penurunan ya, dan bisa lihat di sini sekitar akhir tahun 2023 harga ayam itu turun terus ya, turun dan selalu stabil di harga bawah alias harga ayam saat itu murah. Kemudian masuk tahun 2024 berangsur-angsur harga ayam naik. Ya, sebelum akhirnya di di kuartal 2 tahun 2024 ini ada koreksi dari harga ayam broiler ini. Ada beberapa faktor kenapa di kuartal 1 kemarin harga ayam broiler naik. Ya, salah satunya adalah faktor pemilu. Di mana ketika pemilu presiden kemarin diadakan, maka konsumsi masyarakat naik ya. Konsumsi masyarakat naik, kenapa? Karena banyak partai yang menggelontorkan banyak duit. Entah itu untuk belanja sembako, bansos, dan sebagainya yang mengerek harga ayam. Kuartal 2 saat ini mengalami penurunan, tapi menurut saya di akhir tahun nanti ada momen pilkada di mana kemungkinan besar pilkada ini juga bisa menggerakkan ekonomi lagi. Salah satunya bisa menggerakkan harga ayam. Nah, tadi kita sedikit bahas mengenai harga ayam, sekarang kita bahas mengenai harga jagungnya sebagai komponen terbesar untuk pakan ternak ya, bahan baku pakan ternak. Di mana harga jagung di tahun 2024 ini mengalami penurunan. Ya, tahun 2021, 2022 sampai 2023 harga jagung ini cukup tinggi, yang dimana waktu itu ya kita melihat
ada semacam penurunan penawaran ya. Jadi produksinya menurun sedangkan permintaannya naik sehingga harga jagung naik. Kemudian tahun 2024 ini sudah mulai menurun. Nah, ini data ini memang saya ambilkan di tradingeconomics.com, alias ini adalah harga jagung global yang sebenarnya juga tidak langsung berdampak atau tidak inline dengan harga jagung lokal. Tapi dengan menurunnya harga jagung global biasanya terjadi perbedaan waktu yang akhirnya ini juga berimbas kepada harga jagung lokal kita yang membuat harga jagung lokal kita pun juga mengalami penurunan. Ya, jadi secara indeks globalnya turun dan kita baru merasakan penurunan harga jagung ini kira-kira ya ada lag sekitar 2 atau 3 bulan mungkin ya. Dari penjelasan tadi ada 2 faktor yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah naiknya harga ayam, yang kedua adalah turunnya harga jagung. Yang ini membuat emiten poultry sangat diuntungkan. Oke, setelah kita mengetahui harga ayam dan juga jagung, sekarang kita lihat kinerja dari emiten poultry yang saya sebutkan tadi ya, ada 3, CPIN, JPFA, dan juga MAIN. Di mana 3 emiten ini harusnya sangat diuntungkan dengan naiknya harga ayam dan juga turunnya harga jagung. Nah, sekarang kita lihat dulu yaitu CPN atau Charon Pokpan Indonesia. Kita lihat dulu harga sahamnya sepanjang tahun 2024 ini, di mana ya kita lihat di sini harga saham CPN naik ya, bisa kita anggap ini naik. Kalau kita hitung secara year to date dari awal tahun 2024 sampai saat video ini kita ambil, ya jadi saat video ini kita ambil harga saham CPN berada di level 5.500 ya, alias secara year to date naik 9%. Kemudian secara valuasi menunjukkan PBV 3,2 kali dengan PI ratio 31 kali. Ya, dari awal tahun naik, apalagi kalau misalkan kita hitung dari saat dia jatuh sampai sini kenaikannya ya sudah di atas 20%. Nah, sekarang kita lihat kinerja dari CPN itu sendiri, di mana secara revenue atau penjualan naik 9% dari 14,5 triliun menjadi 15,9 triliun secara tahunan ya. Kemudian laba brutonya naik 44% dari 1,4 triliun menjadi 2,1 triliun. Ya, kenaikan laba brutonya signifikan, ini yang menunjukkan turunnya harga jagung. Seperti itu. Kemudian di sisi laba bersihnya naik 195% dari 240 miliar menjadi 711 miliar rupiah. Nah, sekarang kita lihat pendapatan maupun laba bersih dalam jangka panjangnya, di mana secara revenue ya sejak tahun 2020 masa Covid lalu sebenarnya selalu naik ya. Jadi bisa kita anggap bahwa growth dari revenue-nya bagus. Tahun 2024 ini kita prediksi naik. Tetapi laba bersihnya turun ya. Jadi sejak tahun 2020 turun karena tadi faktor turunnya harga ayam dan naiknya harga jagung ya. Dan kemudian untuk tahun 2024 ini kita prediksi kinerjanya sudah turn around ya. Alias tadi kuartal 1 sudah menunjukkan kenaikannya, maka sampai akhir tahun 2024 ini saya sendiri optimis laba bersihnya juga akan naik. Nah, sekarang yang kedua kita lihat emiten JPFA atau Japfa Comfit, di mana secara harga sahamnya dulu ya kenaikannya ini signifikan ya, cukup signifikan. Dari awal tahun 2024 sampai saat video ini diambil, harga saham JPFA sudah naik 39%. Di mana di harga sekarang yaitu di 1.645 menunjukkan level PBV 1,4 kali dengan PI ratio 7 kali. Dan ngomong-ngomong, JPFA ini juga salah satu saham yang kita bahas di webinar bulanan kita. Kita bahas di webinar bulanan kita sekitar akhir tahun lalu, sekitar bulan November, harga saat itu masih di 1.100 dan saat ini sudah 1.600. Jadi selamat ya buat para member The Investor yang mengkoleksi JPFA sejak akhir tahun kemarin. Nah, sekarang kita lihat kinerja dari JPFA untuk tahun 2024 ini kuartal 1, di mana secara penjualan neto itu naik 18% dari 11,7 triliun menjadi 13,9 triliun. Kemudian dari laba brutonya naik 92% dari 1,2 triliun menjadi 2,4 triliun. Faktornya ya tadi ya, harga ayam yang naik dan turunnya harga jagung. Dan laba bersih naik 366% dari rugi 249 miliar akhirnya menjadi laba 664 miliar. Jadi sudah terkonfirmasi turnaround.
Kemudian kalau kita lihat secara kinerja jangka panjangnya, di sisi pendapatan JPFA ini juga menunjukkan growth-nya ya sejak tahun 2020 saat COVID lalu secara revenue dia selalu naik. Tahun 2024 ini kita proyeksi pendapatannya juga naik. Secara laba bersih mengalami penurunan sejak tahun 2021 dan tahun 2024 ini di kuartal 1 sudah terkonfirmasi turnaround, maka saya optimis tahun 2024 pada akhirnya laba bersihnya ini juga naik. Oke, emiten yang ketiga yaitu Main atau Malindo Feedmill. Nah, sekarang kita lihat pergerakan harga saham Main ya, di mana sepanjang tahun 2024 ini harga sahamnya juga naik ya, dan kenaikannya ini paling tinggi di antara tiga emiten poultry yang kita sebutkan atau kita bahas pada video kali ini ya. Jadi CPIN, kemudian JPFA, Main ini harga sahamnya kenaikannya yang paling tinggi. Jadi secara year to date sudah naik 53%. Saat video ini diambil, di mana harga saham Main berada di level 790 menunjukkan level PBV 0,8 kali dengan PE rasio 6 kali. Nah, sekarang kita lihat kinerja dari emiten Main, di mana ini juga diuntungkan ya dengan kenaikan harga ayam dan juga penurunan harga jagung. Secara revenue naik 21% dari 2,6 triliun menjadi 3,2 triliun. Kemudian dari laba brutonya naik 517% dari 62 miliar menjadi 385 miliar. Dan laba bersihnya naik 151% dari rugi 172 miliar menjadi laba 87,6 miliar rupiah ya. Jadi ini terkonfirmasi juga turnaround dari rugi menjadi laba. Nah, kita lihat kinerja emiten Main dalam jangka panjang di mana secara pendapatan growth-nya ini juga bagus. Sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 selalu mengalami kenaikan, dan tahun 2024 ini menurut saya ini juga ada kenaikan ya, ada potensi kenaikan karena kuartal 1 tadi sudah naik. Kemudian di sisi laba bersihnya ya ini juga sama kurang lebih sama. Tahun 2021 kemudian 2022 mengalami penurunan, 2023 ternyata ada kenaikan dibandingkan tahun 2022, dan 2024-nya ini di tahun ini kemungkinan besar terjadi lonjakan laba yang cukup signifikan. Oke, jadi dilihat dari kinerja tiga emiten tadi, kinerja kuartal 1 sangat bagus semua ya, dikarenakan ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, harga ayam yang naik gara-gara pemilu, efek pemilu presiden ya di kuartal 1 kemarin, dan turunnya harga jagung. Di kuartal 2 ini harga ayam mengalami penurunan karena sudah tidak ada event pemilu, tetapi potensi untuk naik kembali harga ayamnya itu cukup tinggi ya, karena di akhir tahun nanti bulan November kita akan mengadakan pilkada, di mana pilkadanya ini sudah mulai kalau kita lihat berita-berita saat ini sudah mulai panas ya, jadi sudah ada mesin pemanasnya. Di sisi lain harga jagung yang juga turun ini membuat emiten poultry mengalami kenaikan margin yang cukup signifikan, yang membuat akhirnya laba bersihnya signifikan. Dan tentu saja proyeksi kinerja sampai 2024 ini akan benar-benar terrealisasi jika skenario-skenario tadi berjalan sesuai dengan rencana. So, bagi kalian holder para emiten poultry, ya selalu diupdate kinerjanya. Apalagi nanti sudah mulai masuk musim rilis laporan keuangan kuartal 2, kemudian dilanjutkan kuartal 3-nya nanti. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ya, jangan lupa untuk download ebook watchlist kami ya. Linknya sekali lagi di bawah ini, dan ebook ini free. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam Passive Income.